Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Nadagian dari 33. Di sini saya akan mempresentasikan atau memberitahukan hasil kesimpulan dari mata kuliah Bank Lembaga pada setiap minggunya. Jadi saya memilih salah satu dari sekian banyaknya materi yang dijelaskan. Saya mengambil materi tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia itu mempunyai tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia bertugas mengelola 3 bidang, yaitu moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan tunggal dapat dicapai secara efektif lagi. Adapun status dan kedudukan lembaga negara yang independen. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nah, undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, ada pula fungsi dari bank. Fungsi dari bank yang pertama itu mengumpulkan dana dari masyarakat surplus dalam bentuk tabungan. Nah, surplus di sini itu dijelaskan sebagai masyarakat yang memiliki uang lebih. Terus pengumpulkannya bisa bentuk tabungan, deposito, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, menyalurkan dana pihak ketiga atau yang disebut juga DPK kepada masyarakat minus atau masyarakat yang membutuhkan. Nah, jadi dana yang dihimpun dari masyarakat surplus ini bisa disebut DPK itu sendiri. Nah, nanti dibagikanlah kepada masyarakat yang membutuhkan tersebut. Yang ketiga, ada jasa bank. Misalnya seperti bank itu menyediakan bentuk transfer dan giro. Lalu, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Nah, terus pada tahun 2011, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah kepada OJK. DPR mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut OJK, yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Undang-undang ini membagi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan sebagai kewenangan OJK. Sementara pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab Bank Indonesia dengan sasaran stabilitas sistem keuangan. Nah, kita juga pernah mengalami yang namanya krisis moneter pada tahun 2009. Penegasan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort.
Nah, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Terus pada tahun 2004 pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral atau independen. Nah, DPR mengesahkan UU No. 3 tahun 2004 tentang pembahasan atas UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. UU tersebut berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan Bank Indonesia. Lalu pada tahun 1999-nya UU No. 23 tahun 1999 ini mengenai tentang bank. Dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. UU ini juga menetapkan tujuan BI, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Sejak periode tersebut, Bank Indonesia menetapkan rezim kebijakan moneter dengan Inflation Targeting Framework. Nah, dalam framework ITF, kredibilitas BI dinilai dari kemampuannya mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Terus juga kita pernah terkena krisis moneter Asia pada tahun 1997. Krisis moneter tersebut terjadi di Asia mendorong Bank Indonesia mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis seperti penerapan kebijakan floating exchange rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah, dan restrukturisasi bank-bank yang tidak sehat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kesimpulan saya pada materi Bank Indonesia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.